Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan fisik dan kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di masjid yang sangat kita cinta ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam senantiasa tercurahkan buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala SMA 1 Pasaman beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang berhadir pada malam hari ini. Kemudian yang sangat istimewa para generasi agama, generasi bangsa, adik-adik kami atau anak-anak kami, murid SMA Negeri 1 Pasaman yang hadir, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Tanpa terasa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Iya kan? Malam keberapa sekarang? Malam ke 25. Sudah ada tanda-tanda dapat Lailatul Qadar, Lailatul Bakar? Belum ya? Oke. Ketika Ramadan berakhir, ada rasa gembira dan ada rasa sedihnya. Rasa gembiranya tentu kita akan mendapatkan kemenangan pada tanggal 1 Syawal, di mana orang-orang yang bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya, tentu ia mendapatkan kemenangan. Ia mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu kita dapatkan bukan di saat Ramadan, tetapi setelah Ramadan ini berakhir, dimulai dari tanggal 1 Syawal. Barulah kita merasakan kita dapat ketakwaan atau tidak. Nah, itu salah satu gembira kita ketika Ramadan ini berakhir. Yang kedua, di sisi lainnya ada sedihnya kita. Apa sedihnya? Tentu suasana indah seperti di bulan Ramadan ini tentu sangat sedikit kita dapatkan lagi. Di antaranya adalah berkumpul bersama-sama di masjid. Ya, ini adalah suasana yang indah. Nah, secara berangsur belum lagi berakhir Ramadan, ini sudah mulai ditinggalkan atau sepi. Kaum muslimin dan kaum muslimat, inilah yang membuat hati kita sedih ketika Ramadan itu berakhir. Lalu
muncul pertanyaan di dalam diri kita, siapakah nanti orang-orang yang akan memakmurkan, orang-orang yang akan meramaikan masjid setelah pasca Ramadan ini? Nah, inilah yang menjadi tema kajian kita pada malam hari ini, yang bersumber dari surah At-Taubah ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqimis shalah wa atus zakah wa lam yahsa illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah tentang ciri, tentang orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan. Disebutkan oleh Allah ciri-cirinya. Masjid merupakan barometer, alat ukur keimanan seseorang. Apa kata Nabi dalam hadisnya, yang artinya orang beriman itu apabila ia di dalam masjid itu laksana ikan di dalam air. Sedangkan orang munafik apabila ia di dalam masjid laksana seperti burung di dalam sangkar. Itu dapat kita rasakan, dapat kita lihat bagaimana kondisi ketika ikan berpisah dengan air, dan bagaimana pula kondisi burung ketika di dalam sangkar. Walaupun sangkar mewah, ya megah, dikasih makanan yang paling termahal, tapi senantiasa setiap hari, saban waktu berupaya bagaimana cari jalan keluar. Kenapa? Karena tidak menemukan kenyamanan terkadang. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Lalu siapa orang-orang yang akan memakmurkan masjid? Kata Allah di dalam surah At-Taubah tersebut, yang pertama yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan meyakini akannya ada hari akhir. Inilah orang yang pertama yang diharapkan yang akan memakmurkan masjid baik dalam Ramadan maupun pasca Ramadan ini berakhir. Beriman dan meyakini akannya adanya Allah dan hari akhir tidak hanya keluar di mulutnya saja, tetapi teraplikasi, nampak di dalam sikap kesehariannya. Inilah orang yang menunjukkan dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa indikatornya? Apa cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Yang pertama, mereka ini mengetahui hak dan kewajibannya, baik selaku hamba maupun sebagai makhluk sosial. Itu yang pertama cirinya. Tahu dia apa kewajiban, apa haknya, tahu dia. Kemudian ciri yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir biasanya orangnya mudah diatur, mudah diajak ke jalan kebenaran. Nih cirinya orang yang beriman. Nah, jika orang yang memiliki ini keyakinan yang kuat kepada Allah, tidak hanya sekedar ucapan, teraplikasi di dalam kehidupan, nah inilah orang yang beriman. Ciri yang pertama yang akan memakmurkan masjid. Yang kedua, orang yang akan memakmurkan masjid, kata Allah di dalam surah At-Taubah, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sholat adalah merupakan hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Sedangkan zakat hubungan horizontal mendatar sesama kita manusia. Orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungan dengan sesama, inilah yang disebut dengan muslim sejati.
Nah, sentral kehidupan orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, sentral kehidupannya adalah di masjid. Nih, jadi inilah yang diharapkan atau disebutkan ciri-ciri oleh Allah yang akan memakmurkan, meramaikan masjid atau rumah Allah. Mereka yang beriman, mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kita percepat. Yang ketiga, orang-orang yang akan memakmurkan rumah Allah, masjid, meramaikan masjid, walam yahsa ilallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kepada makhluk, bolehkah kita takut? Tidak. Dihargai, disegani, dihormati. Yang lebih takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sang raja diraja. Inilah Allah. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang akan memakmurkan masjid, yang mereka tidak takut selain kepada Allah. Hanya Allah yang ia takuti. Nah, mereka yang memiliki karakter seperti ini biasanya keimanannya kokoh.